Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وإن بدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menyambung bahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Kalau saya tidak salah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas panjang lebar tentang betapa pentingnya atau seberapa penting mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah. Dan sudah saya sebutkan alasan kenapa kita tidak mulai dari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita ingin mengetahui bagaimana kondisi Jazirah Arab juga kota Mekkah secara khusus sebelum lahirnya dan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar lebih jelas bagi kita bagaimana kiprah beliau dalam berdakwah, bagaimana keadaan masyarakat Mekkah pada saat itu dan apa yang sedang mereka lakukan. Juga jauh sebelumnya kita sudah membahas juga tentang dari mana asalnya penduduk Mekkah. Yang tadinya Mekkah itu adalah sebuah lembah kosong, tidak ada penduduk. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan Nabi Ibrahim mengatakan pada saat meninggalkan Hajar dan Ismail, biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku sudah meninggalkan keluargaku Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang lembah itu sendiri tidak ada bahkan pohon sama sekali, jangankan pohon hidup, ranting kering pun tidak ditemukan di lembah Mekkah. Lalu Hajar dan Ismail tinggal di sana, sebagaimana sudah kita panjang lebar jabarkan bagaimana Allah Azza wa Jalla akhirnya mengeluarkan air Zam-Zam dari kepakan sayapnya Jibril alaihissalam. Kemudian mereka berdua hidup di situ dan Allah Subhanahu wa taala mengutus golongan masyarakat pertama yang membentuk komunitas di Mekkah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Ismail dan Hajar, suku yang keluar dari wilayah Yaman, yang pada saat itu Yaman terjadi sebuah bencana besar karena bendungan mereka yang dikenal di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan Saddul Ma'rib, bendungan yang telah ada di sana. Kemudian Allah hancurkan bendungan tersebut karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur. Lalu keluarlah suku-suku Arab dari wilayah Yaman yang memang asalnya orang-orang Arab hanya di wilayah Yaman. Salah satu suku yang keluar dari Yaman untuk mencari tempat hidup yang baru adalah suku Jurhum. Suku Jurhum ini keluar dari wilayah Yaman, dari selatan Jazirah Arab menuju ke utara Jazirah Arab, negeri Syam. Syam ini adalah Libanon, Syria, Palestina dan Yordania sekarang. Di tengah jalan dari selatan Jazirah Arab menuju ke utaranya, mereka melewati sekitar Mekkah. Dan mereka dikagetkan karena melihat di atas wilayah Mekkah ada sekelompok burung yang sedang mengelilingi wilayah tersebut, yang biasanya tanda-tanda bagi orang yang faham di padang pasir kalau ada burung yang berterbangan di sekitar lokasi tertentu berarti ada air di sana. Maka mereka pun mampir ke sana, kemudian menemukan ada Hajar dan Ismail yang duduk di sekitar air Zam-Zam.
Dan sudah kita sebutkan juga pada saat itu bagaimana Zam-Zam itu berasal dari lisan Hajar alaihissalam pada saat dia melihat air karena dia ketakutan air itu nanti hilang, maka dia menggunakan bahasa asli orang Palestina, ya, Zam-Zam, yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Karena Hajar alaihissalam takut air Zam-Zamnya mengalir dan hilang, maka dia membentuk atau menahan air tersebut dengan telapak tangannya dua, kemudian dibuatlah gumpalan seperti bendungan kecil dari padang pasir, sambil dia tetap terus mengucapkan Zam-Zam, berarti berkumpullah, berkumpullah. Jadi arti Zam-Zam sebenarnya dari kalimat ini. Dan kata para ulama, nilai imaniyahnya adalah setiap kali diucapkan kalimat Zam-Zam, ya, Hajar alaihissalam bisa saja Allah berikan pahala karena kalimat itu berasal dari lisannya. Begitu pula pada saat Hajar alaihissalam mencari air dari gunung Safa dan Marwah, dan akhirnya Allah jadikan sebagian atau salah satu bagian daripada rukun haji, sa'i antara Safa dan Marwah, menandakan juga selama orang mengerjakan sa'i tersebut, maka Hajar alaihissalam panen pahalanya. Lalu ringkas cerita adalah Jurhum pun datang dan pamit kepada Hajar untuk tinggal bersama-sama. Akhirnya Hajar mengizinkan dan mereka, ya, sukarela dari diri mereka sendiri membayar upeti kepada Hajar. Terbentuklah komunitas pertama masyarakat di Mekah dari Hajar dan Ismail serta suku Jurhum ini. Ismail alaihissalam pada saat pun besar, ya, tumbuh besar, maka Ismail alaihissalam menikah dengan salah satu anak kepala suku Jurhum, yang tadinya Ismail alaihissalam tidak menggunakan bahasa Arab, karena Nabi Ismail alaihissalam bukan dari turunan orang Arab, tapi karena dia menikah dengan anak suku Jurhum yang mereka adalah asli orang Arab, maka keluarlah istilah dari para ahli sejarah, Arab itu ada dua macam, ada yang Arab asli, ada yang Arab musta'ribah. Ada orang turunan Arab yang asli, itu dari Yaman, dan ada orang turunan Arab yang terarabkan karena mereka menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana kita tahu sekarang ada wilayah di Afrika Utara, ada Mesir, ya, mereka dari suku Kipti aslinya, kemudian ada Tunis, Jazair, Maroko, itu semua mereka berasal dari suku Barbar. Kemudian ada Libya, ya, ada Sudan, semua itu juga dari suku-suku asli dari Afrika. Di daerah wilayah yang lain, timur Jazirah Arab ada Irak, itu juga bukan dari turunan Arab, mereka asli dari suku Babilonia, tetapi karena menggunakan bahasa Arab maka dikatakan negara-negara Arab. Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan keturunan Jumhur ini, akhirnya terus tumbuh besar sampai ringkas cerita Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemui Ismail, dan yang paling pertama datang setelah bertemu dengan Ismail, perintah dari Allah Azza wa Jal untuk menyembelih Ismail anaknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya, ya, melaksanakan perintah tersebut dengan meyakini mimpinya. Kemudian rentetan sejarahnya mulailah berjalan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Ismail bahwasanya saya dimimpi dan saya melihat saya akan menyembelih kamu, sebagaimana kisah yang masyhur, sampai akhirnya Ismail setuju dan mengatakan, lakukanlah hai ayahku, sesungguhnya engkau akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Lalu terjadilah proses, ya, pembawaan. Nabi Ibrahim membawa Ismail alaihissalam menuju ke yang kita tahu wilayah Mina, yang ada Jamrah sekarang, ya, salah satu bagian daripada haji, melempar setan diistilahkan. Karena waktu Ibrahim alaihissalam ingin membawa Ismail menuju ke sana, syaitan mengganggu di 3 titik, lalu dilemparlah dengan batu kerikil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya syaitan tersebut pergi, dan pada saat akan disembelih Ismail, barulah Allah utus, ya, Jibril alaihissalam datang membawa sembelihan yang besar. Kemudian sembelihan tersebut lalu, ya, menggantikan Ismail alaihissalam, ya. Dan jadilah juga bagian daripada ibadah haji. Harusnya ada di Idul Kurban penyembelihan, harusnya ada penyembelihan. Rentetan setelahnya adalah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk membangun Ka'bah. Untuk membangun Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun membangun Ka'bah dengan Ismail sampai selesai seperti yang kita saksikan sekarang. Dan sudah saya jelaskan juga bahwasanya Ka'bah itu memang dasarnya sudah dibangun oleh Syith, anak Nabi Adam alaihissalam. Lalu runtuh dengan berjalannya waktu dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail tentunya alaihissalam. Semenjak membangun atau selama membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu setelah menyusun batu mundur ke belakang untuk melihat posisi batunya sudah pas atau belum, bangunannya sudah stabil atau belum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kekalkan telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi tanda-tanda kebesaran, ya. Dan akhirnya menjadi pelajaran bagi manusia, membuktikan memang benar ini adalah rumahnya Allah dan benar Nabi Ibrahim pernah membangun rumah ini dan ini bekas telapak kakinya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada tanda-tanda memang kebesaran Allah dengan adanya maqam Ibrahim. Tentu semua ini Bapak Ibu sekalian sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu, saya reviewkan kembali agar nyambung dengan kisah yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, lalu datanglah kisah Hajar Aswad, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin meletakkan, ya, sebuah batu yang kuat di sudut Ka'bah agar bangunan itu kokoh. Maka Nabi Ibrahim pun menyuruh Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari batu dan akhirnya Nabi Ismail pergi, ya. Setelah kembali dia membawa Hajar Aswad. Dia membawa Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ini dibawa lalu ditanya oleh Nabi Ibrahim SAW, dari mana engkau dapatkan hai Ismail? Ismail mengatakan dari Allah. Lalu diletakkanlah batu tersebut, ya, di sudut Ka'bah dan jadilah Ka'bah seperti sekarang. Hanya saja yang perlu anda titik beratkan di sini, Ka'bah itu dasarnya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar, ya. Termasuk kalau anda lihat sekarang di sekitar Ka'bah, ya, itu ada hijr Ismail, ada batu yang melengkung, ya, putih marmer sekarang diletakkan 3 lampu, itu adalah bagian daripada Ka'bah, bagian daripada Ka'bah. Jadi orang kalau sholat di dalam situ sudah sholat di dalam Ka'bah sebenarnya. Dan kalau sudah iqamah sholat, selalu polisi menjaga di sekitar situ agar jangan sampai ada orang sholat di dalam atau di dalam sekitar lokasi hijr Ismail, karena itu berarti di depan imam. Karena itu berarti di depan imam. Tidak ada sesuatu yang berlebihan dalam poin ini, tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula qaumuki ahaditsu ahdi bil Islam, ya. Kalau seandainya bukan karena kaummu baru saja mengenal Islam, ya, maksudnya orang-orang Quraisy, maka saya akan kembalikan Ka'bah kepada poster Ibrahim alaihissalam, atau ukurannya jauh lebih besar sampai hijr Ismail pun masuk ke dalamnya. Setelah Ka'bah dibangun, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah yang ketiga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumandangkan ibadah haji. Mengumandangkan ibadah haji dengan suara yang lantang. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam sempat bertanya kepada Jibril, bagaimana bisa, ya, suara saya bisa sampai ke seluruh manusia, sementara manusia-manusia ini, ya, sangat jauh. Kata Jibril alaihissalam, itu tugas kamu, ya, hanya menyampaikan, dan tugas kami, ya, cuma tugas kamu melaksanakan, tugas kami menyampaikan. Lalu Ibrahim alaihissalam menuju ke padang Arafah dan naik ke Jabal Rahmah dan berteriak mengumandangkan haji. Dengan izin Allah, suara Ibrahim alaihissalam sampai ke seluruh pelosok muka bumi dan akhirnya orang-orang pun yang beriman kepada Allah datang dan mengerjakan ibadah haji. Setelah itu semua, ya, keadaan Mekah dan Jazirah Arab dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita rentetkan atau ulangi tadi itu Anda bisa baca dalam surah Az-Zariyat urutan 51 ayat 24 sampai 30. Itu menceritakan tentang kisah awal Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendapatkan berita gembira tentang akan melahirkannya istrinya Sarah setelah mendapatkan anak Ismail dan melahirkan Ishak. Ini juga sudah kita jelaskan dulu. Kemudian kisah tentang
Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail, Anda bisa baca dalam surah Saffat urutan 37 ayat 102 sampai 111. Ini cerita tentang tadi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dan akhirnya ditukar dengan sembelihan yang besar. Lalu kisah tentang pembangunan Ka'bah dan perintah agar memanggil orang-orang untuk haji, Anda bisa baca dalam surah Al-Baqarah ya, urutan 2 dalam Al-Quran ayat 125 sampai 29 sampai 129. Juga Anda bisa membaca dalam surah Al-Imran urutan 3 ayat 97. Termasuk juga perintah agar menjaga Ka'bah dari perbuatan musyrik, ya, agar selalu hanya orang tawaf dan ibadah di situ. Dari perintah Allah kepada Ibrahim disebutkan dalam surah Al-Hajj urutan 22 ayat 26 sampai 29. Semua ini Bapak Ibu sekalian mungkin muncul pertanyaan kecil, kenapa Ustadz tidak baca ayatnya? Kenapa kok pintas-pintas saja? Karena ini sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu. Dan ada titik poin penting kenapa saya review kembali, karena ada sebuah kisah yang akan kita sampaikan pertemuan kita ini adalah kisah seseorang yang bernama Amru ibn Luhai. Siapa ini Amru ibn Luhai? Setelah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diimani dan diamalkan di Jazirah Arab terutama di Mekah, dan semua orang sudah mengetahui tidak bolehnya berbuat syirik dan mereka bertauhid mengesahkan Allah, rentetan sejarah mulai menyebutkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal, Nabi Ismail alaihissalam meninggal, jauh setelahnya suku Jurhum tadi yang kita bahas adalah suku yang keluar dari Yaman dan berkembang biak, dan Nabi Ismail menikah dari mereka, mulai berkembang pesat dan akhirnya menjadi komunitas yang sangat besar di Mekah, ya, mencapai jumlahnya ribuan orang, Ada beberapa dari suku-suku Arab yang lain yang merasa Mekah ini adalah kekuatan yang luar biasa. Ada sumber air Zam-Zam yang terkenal dan orang banyak meminumnya. Kemudian ada setiap tahun seluruh dunia masyarakat atau manusia datang. Akhirnya Mekah menjadi ramai, dan kalau dihidupkan bisnisnya maka akan berhasil. Kemudian Mekah juga mempunyai nama yang sangat harum karena di sana ada, ya, syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka ada satu suku Arab yang lain, tolong digarisbawahi dua suku ini. Yang pertama Jurhum tadi, ya, suku yang pertama sekali datang dan hidup bersama Hajar dan Ismail. Setelah beberapa, ya, tahun kemudian, tidak disebutkan oleh sejarah berapa ratus tahun setelah itu, yang jelas jauh setelah meninggalnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan berkembang pesatnya Mekah, maka datanglah satu suku Arab yang lain bernama Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini datang dan masuk di sekitar Mekah dengan kekuatan militer. Mereka datang ingin merebut kekuasaan Mekah dari suku Jurhum tadi yang pertama. Ringkas cerita, terjadi peperangan antara suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Terjadi peperangan besar antara dua suku ini. Dalam hal Jurhum mempertahankan Mekah dan Khuza'ah ingin merebut Mekah. Setelah terjadi peperangan beberapa bulan, ya, berlanjut dan dikepungnya kota Mekah, akhirnya suku Khuza'ah memenangkan peperangan. Pada saat memenangkan peperangan, suku Jurhum yang ada di Mekah mayoritasnya keluar dari wilayah Mekah, dan yang sebagian lagi tinggal di Mekah. Ada beberapa orang suku Jurhum, suku asli tadi yang tinggal di Mekah bersama Ismail dan Hajar alaihissalam, itu menimbun sumur Zam-Zam, sehingga suku Khuza'ah yang berkuasa di Mekah, kurang lebih ulama sejarah sepakat atau khilaf di antara 300 sampai 500 tahun berkuasa di Mekah tanpa ada air. Sumur Zam-Zam hilang selama 500 tahun, tidak ada yang ketahui.
selama suku Khuza'ah berkuasa, dan nanti akan kita sebutkan sejarahnya, ya, bagaimana Zam-Zam ditemukan kembali di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini jauh setelahnya. Ini kita masih rentetan sejarah awal sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, jauh, bahkan kakek-kakek Nabi SAW pun belum lahir gitu. Suku Khuza'ah masuk dan menguasai Mekah, yang kemudian mereka mendatangkan air dari luar Mekah. Pemimpin demi pemimpin dari suku Khuza'ah ini mulai memimpin, berjalanlah keadaan Mekah seperti itu, sampai datang seorang raja mereka, pimpinan suku Khuza'ah ini yang bernama Amru ibn Luhai. Amru ibn Luhai ini difokuskan sejarahnya oleh para ulama karena adanya hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi begini: saya diperlihatkan Amru bin Luhai oleh Allah di neraka, dia akan nanti siksaannya di neraka, itu isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat, gitu. Karena dialah orang yang pertama mengganti agama Ibrahim. Dialah orang yang pertama mengganti agama Ibrahim. Para ulama sejarah menulis judul orang atau judul dalam buku-buku sejarah mereka, munculnya kemusyrikan pertama di Jazirah Arab, ya, di tangan Amr bin Luhai, di tangan Amr bin Luhai. Sekali lagi, Amr bin Luhai adalah raja atau pimpinan suku Khuza'ah yang masuk ke Mekah dan berusaha untuk waktu tadinya ingin berebut dari suku Jurhum. Amr bin Luhai ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah seseorang yang sangat baik, luar biasa sebenarnya. Tersebutkan dalam sejarahnya bahwasanya orangnya sangat karam, mulia, ringan tangan. Sampai dinukil dalam buku-buku sejarah dia kaya raya dan orangnya sangat ringan tangan, sampai dia membiayai dan memberikan makan dan minum seluruh jemaah haji pada saat itu sendirian. Dia tidak melibatkan orang. Kemudian dia berlaku adil di masyarakat Mekah. Dia berlaku adil di masyarakat Mekah. Tetapi dia bukanlah orang yang memahami agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tadinya suku Khuza'ah ini memang bukan suku yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Datang saja dari luar, ingin merebut kekuasaan Mekah karena melihat Mekah sangat potensi. Kemudian setelah masuk ke Mekah, dia lihat keadaan masyarakat Mekah seperti itu, ya mereka berbaur, ikut saja. Oh, ada seorang nabi namanya Ibrahim, ada Ismail, kemudian ini haji, ini segalanya, dan kegiatannya, rutinitasnya dikembangkanlah. Karena pemikiran Amr bin Luhai pada saat itu sederhana. Dia menganggap ini adalah kegiatan Mekah, dan haji itu adalah waktu berkumpulnya manusia, di mana Mekah akan ramai, bisnisnya akan berkembang, dan seterusnya. Amr bin Luhai tidak punya sebuah pemahaman yang lengkap tentang asas daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Amr bin Luhai dengan kedangkalannya atau pemahaman, dangkalnya pemahaman dia tentang ajaran Nabi Ibrahim, maka dia melakukan beberapa perbuatan yang membuat dia akhirnya mengubah agama tauhid Allah Azza wa Jal. Yang paling pertama sekali yang dia lakukan adalah memasukkan patung-patung ke Jazirah Arab, ya, dan secara khusus Mekah, serta mengubah ibadahnya masyarakat Mekah dan Jazirah Arab dari bertauhid kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, menjadi penyembah berhala. Inilah sebab utama kenapa Nabi SAW tadi mengatakan beliau diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka dalam keadaan disiksa karena panasnya, isi perutnya keluar, ya, karena memang dia pertama yang mengganti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Suatu hari Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam. Tadi saya sudah sebutkan Syam itu di utara Jazirah Arab, ya, tepatnya sekarang ada Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Empat ini dulu namanya wilayah Syam. Dan ini perlu Anda hafal karena memang sangat berentetan dengan buku-buku sejarah kita dan juga berhubungan dengan hukum syar'i. Di antaranya nanti di akhir zaman Islam akan berkumpul lagi di Syam, gitu kan? Nanti akan kekuatan Syam atau muslimin akan berkumpul dan kekuatannya banyak di wilayah Syam.
Itu ada bahasan tersendiri, saya tidak akan bahas sekarang. Tapi yang jelas wilayah Syam ini adalah wilayah yang punya pengaruh besar dalam agama Islam. Waktu itu Amr bin Luhai mengadakan perjalanan perniagaan dari Mekah ke Syam. Kemudian dia temukan ada satu suku yang bernama Amalik. Suku Amalik ini, suku asli negeri Syam, mereka juga mendengarkan tentang ajaran Nabi Ibrahim, tapi setengah-setengah. Dan mereka mempartisipasikan ya, berhala-berhala yang mereka sembah itu dengan Allah. Itulah perbuatan syirik. Jadi mereka buat patung, patungnya ditaruh di rumahnya, kemudian untuk menyembah Allah, mereka merasa tidak bisa langsung, harus melalui patung-patung ini. Pada saat suku Amalik ini lagi berdoa di depan patung, Amr bin Luhai datang dan mengatakan, apa yang kalian sedang lakukan? Mereka mengatakan, patung-patung inilah yang memberikan kami makan, memberikan kami minum, ya, memberikan kami kekuatan, memudahkan kami keluar dari permasalahan kalau kami sedang ada masalah, dan yang paling penting kata mereka, bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka menganggap patung-patung ini adalah perantara dengan Allah Azza wa Jal. Dan sudah saya titik beratkan selalu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah tidak butuh perantara. Allah Azza wa Jal telah mendidik kita dalam hukum-hukum wahyu yang diturunkan agar langsung connect kepada Allah. Makanya pada saat kita keluar, semua hidup kita dituntun doa. Apa itu doa? Komunikasi dengan Allah. Keluar dari rumah baca, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, dengan namamu saya menyerahkan diri. Mau makan, Bismillah. Habis makan, Alhamdulillah. Masuk kamar mandi, ya, A'azzakumullah, juga membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jauhkan ya Allah kami dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, atau lebih tepatnya keburukan atau kejahatan. Lalu keluar dari kamar mandi, baca gufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Mau apa saja baca doa. Maksudnya apa? Agar kita faham dan terlatih dan terbiasa untuk langsung komunikasi dengan Allah. Nggak butuh perantara. Terlebih lagi kalau perantaranya itu memang benda mati, gitu kan. Orang pergi ke kuburan, seringkali ada orang yang jadi imam atau sholat, dalam sholatnya mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Begitu selesai salam pergi kuburan, sebelah masjidnya minta, gitu kan. Mana konsekuensi perkataan tadi pada saat Anda mengucapkan iyyaka dan iyyaka? Ternyata orang-orang kafir Quraisy di Mekah pun, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sama konsepnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau engkau tanya orang-orang kafir Quraisy, ya, tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang telah mengatur bulan dan matahari dan bulan, maka mereka akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Lalu ditanya, kalau begitu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini untuk apa? Lalu mereka menjawab dan Allah kekalkan juga dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan perantara. Para sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Langsung connect dengan Allah. Memang Allah, dan sudah juga pernah saya jabarkan Bapak Ibu sekalian, kalau menjawab doa hambanya, itu dalam bentuk sinyal. Ya Allah sembuhin saya, Allah tidak akan lemparin obat dari langit. Ya Allah beriin saya jodoh, Allah tidak akan lempar manusia dari langit. Ya Allah mudahin rezeki saya, ya Allah tidak akan lemparin duit dari langit. Tapi apa yang terjadi? Allah akan berikan sinyal. Pada saat saya mengatakan ya Allah sembuhin saya dan ternyata Allah terima, besok mungkin tiba-tiba setelah berdoa malamnya kita ketemu dengan teman, kerabat, lalu saya tanyakan, saya sakit A, B, C, lalu dia bilang, saya tahu ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter tersebut, konsultasinya cocok, resep yang dikasih cocok, sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Jawabannya tidak. Allah yang sembuhkan, cuman itu jawaban dari doa Anda. Ya Allah mudahin rezeki saya, Allah nggak lemparin duit, tapi Allah akan membuat sinyal-sinyal datang. Tiba-tiba besok ada teman yang datang, seminggu kemudian ada yang datang, nawarin kerja sama, ya beragam macam. Kalau kita tangkap sinyal itu, kita tangkap rezeki dari Allah.
Jodoh, berapa banyak konyol kalau orang bilang jodoh saya tidak datang-datang. Berapa banyak orang yang dia tolak, berapa banyak orang yang dia tidak mau dan seterusnya. Tugasnya istikharah, kemudian dia pilih salah satunya biidznillah, dia tangkap sinyal itu. Kan gitu. Jadi jelas sekali Allah tidak membutuhkan perantara. Ini panjang lebar kita jabarkan agar kita tahu kenapa Amr bin Luhai ini salah, gitu kan? Karena dia akhirnya mengambil patung itu, dia mengatakan kepada orang-orang Amalik tadi, suku yang ada di Syam, ya, coba berikan kepada saya satu patung, saya ingin beli patung itu, yang paling besar, yang paling kuat menurut dia, gitu kan. Saya ingin bawa ke Mekah, karena kami di Mekah tidak punya air. Tadi kasusnya kenapa? Karena sumur Zam-Zam ditimbun oleh suku Jurhum. Apa yang terjadi? Amr bin Luhai lalu membawa patung, ya, ke Mekah, ke Jazirah Arab, kemudian ke Mekah, dan patung yang paling pertama masuk di Mekah, dan ini patung yang paling besar, serta patung yang paling dihormatin oleh orang-orang Quraisy nantinya, itu patung yang diberi nama Hubal, dan inilah nanti patung pertama yang dihancurkan oleh Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Nanti akan kita sampai pada sejarah itu biidznillah ta'ala. Dan apa yang terjadi? Karena Amr bin Luhai ini sangat baik tadi orangnya, adil, bijaksana di Mekah, maka kata para ahli sejarah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia putuskan, dianggap syariat oleh masyarakat Mekah. Dia bawalah patung Hubal ini masuk ke Mekah, kemudian dia perintahkan seluruh masyarakat Mekah untuk menyembah patung itu. Masyarakat Mekah mayoritasnya kecuali sedikit sekali semuanya ikut. Dia tidak mengatakan sembahlah ini begitu saja, tapi patung ini bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Ayo kita minta kepada Allah tapi sebutkan namanya ini. Lama kelamaan pertama mereka cuma mengatakan, hai Hubal, sampaikan hajat kami kepada Allah. Hai Hubal begini, hai Hubal begitu. Lama-lama sudah nggak ada lagi Allahnya, gitu kan? Sedangkan ada saja Allahnya masih syirik, apalagi sudah tidak ada sama sekali. Akhirnya mereka sujud, ya, dan menyembah Hubal itu. Lebih parah lagi daripada itu, Amr bin Luhai ternyata merasa bahwasanya, ya, godaan syaitan sudah mulai masuk kepada dia. Mungkin ini baik. Lalu dia mendatangkan, ya, banyak patung-patung karena memerintahkan setiap suku yang ada di Mekah. Jadi tadinya induknya suku di Mekah itu ada Jurhum dan ada Khuza'ah saja, dua. Setiap suku kalau sudah mulai besar, gitu kan, siapa yang ditokohkan di antara mereka itu bisa membentuk suku baru. Misalnya dari suku Jurhum sendiri, ya, nanti kita tahu Quraisy itu sendiri nama orang, nama kakek Nabi SAW. Salah satu kakek namanya Quraisy dari turunan Jurhum. Karena Quraisy ini orang yang sangat kuat secara fisik, punya pengaruh di masyarakat, kaya raya, punya keturunan banyak, maka dia ditokohkan, dinisbatkanlah di namanya dia suku, gitu kan. Awalnya dia dari Jurhum, jadi ini cabang. Jadi setiap suku induk itu punya cabang-cabang suku yang lain, gitu. Nah ini diantaranya suku-suku sudah mulai banyak berkembang dari Jurhum dan Khuza'ah di Mekah. Lalu Amr bin Luhai memberikan keputusan, setiap suku itu wajib hukumnya memiliki patung masing-masing. Setiap suku. Jadi suku A punya patung di pintu masuk pemukiman mereka. Dulu suku itu misalnya suku A itu tinggal satu lokasi. Jadi misalnya 100 kakak, 200 kakak, orang tahu ini suku A. Di sebelahnya, wilayah sebelah sana ada suku B dan seterusnya. Maka setiap suku punya patung masing-masing yang mereka sembah. Lalu yang lebih besar lagi daripada itu, ya, Amr bin Luhai memasukkan dan menambah patung-patung bukan cuma di Mekah, ya, tapi di Jazirah Arab. Karena pada tahun pertama dia masukkan patung-patung itu, banyak jemaah haji yang datang dari seluruh pelosok muka bumi yang beriman kepada Allah pada saat itu, kemudian melihat masyarakat Mekah sembah patung. Mereka pun tidak tahu apa itu, lalu mereka menganggap itu kebaikan, mulailah diikutin. Maka mulailah tersebar patung-patung besar di Jazirah Arab yang mereka buat sendiri, di antaranya ada patung Wud. Patung Wud ini banyak disembah oleh suku Kalb, ya. Ini suku yang termasuk besar di Jazirah Arab. Kemudian ada Suwa', ya. Ini semua nama-nama disebutkan dalam Al-Quran, ya, nama-nama patung ini.
Suwa' ini juga adalah nama patung yang disembah oleh suku Huzail. Kemudian ada Yaguth. Yaguth disembah oleh suku Tai. Dan umumnya penduduk wilayah Jarash. Ini semua wilayah Jazirah Arab. Ya. Kemudian ada Ya'uq oleh penduduk wilayah Hamazan. Dan Yathar itu disembah oleh masyarakat Yaman. Dan yang paling luar biasa, ya, ini kata para ahli sejarah, menunjukkan memang zaman itu wajar dikatakan zaman jahiliyah. Ada dua patung Bapak Ibu sekalian yang bernama Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah ini punya kisah tersendiri. Isaf ini nama seorang laki-laki dan Na'ilah nama seorang perempuan. Dulunya sebelum zaman Amr bin Luhai, jauh sebelumnya dia, Isaf dan Na'ilah ini saling suka ceritanya. Kemudian Isaf melamar Na'ilah dari orang tuanya Na'ilah nolak, nggak diterima. Zaman itu caranya orang kalau ingin ketemu lebih mudah, janjian di musim haji. Jadi di musim haji mereka kumpul di Mekah semuanya, gitu kan. Maka Isaf dan Na'ilah janjian dari Yaman ketemu di Mekah. Mereka niatnya mau pergi haji. Setelah itu mereka lalai di depan Ka'bah di malam hari, bukan seperti sekarang 24 jam ada orang tawaf. Itu kalau malam udah mulai terbenam matahari sudah kosong Ka'bah pada zaman itu. Lalu dia ya berhubungan biologis atau berzina dengan Na'ilah ini. Jadi Isaf dan Na'ilah berzina di depan Ka'bah. Jadi sudah zina dosa besar depan Ka'bah lagi. Apa yang terjadi? Allah kutuk mereka menjadi batu. Dikutuk menjadi batu. Semua ahli sejarah mengangkat kisah ini. Lalu pada saat itu keesokan harinya masyarakat Mekah dikagetkan. Akhirnya mereka mengambil sebagai ibrah. Isaf, ya patung Isaf ini yang dikutuk tadi ditaruh oleh masyarakat Mekah di Gunung Safa, ya di Bukit Safa. Yang kita tahu kalau sudah pernah ke Mekah di tempat sa'i ada Safa dan Marwah di Gunung Safa. Kemudian Na'ilah itu ditaruh patungnya di Marwah, agar setiap kali orang yang sa'i pergi haji atau umrah itu melihat, oh ternyata ini hati-hati kalau buat dosa di depan Ka'bah, Allah bisa kutuk langsung. Pada zaman Amr bin Luhai, orang sudah banyak lupa kisahnya Isaf dan Na'ilah ini. Orang udah banyak lupa, udah zaman dulu gitu kan. Lalu Amr bin Luhai mengeluarkan keputusan agar patungnya Isaf dan Na'ilah dibawa dekat Ka'bah lalu disembah. Ya. Ini satu keanehan. Orang yang dikutuk karena berzina disembah oleh mereka gitu. Ya. Ada sebuah kisah berhubungan dengan masalah penyembahan berhala dan kejahilan ini. Riwayat sahih menjelaskan tentang kisah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu beliau kadang-kadang tiba-tiba menangis, kadang-kadang beliau tiba-tiba tertawa. Tapi teman-temannya ini nggak ada yang berani nanya gitu kan. Satu waktu ada yang berani menanyakan, mengatakan, "Hai Amir Mukminin, hai pemimpin orang beriman, kenapa kadang-kadang Anda ketawa, nangis, kadang-kadang Anda ketawa, apa sebabnya? Bisa kami tahu nggak?" Lalu Umar berkata, "Dulu kami di zaman jahiliyah," ini berhubungan dengan apa yang Amr bin Luhai sudah lakukan, itu bekasnya sampai ke sahabat-sahabat sebelum mereka masuk Islam gitu. Dan ini jauh, ratusan tahun sebelum sahabat-sahabat ada gitu. Mereka belum lahir ini kisahnya. Tapi ini rentetan yang luar biasa. Dia mengubah semua ya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mayoritasnya di tangannya dia. Umar mengatakan, ada sebuah pemahaman di Mekah dulu bahwasanya kami membenci sekali anak perempuan. Setiap kali ada anak perempuan, kami bunuh, gitu kan? Yang hidup paling cuma 2-3 orang untuk melanjutkan generasi. Selebihnya enggak. Maka ada sebuah dogma atau doktrin di tengah masyarakat Mekah pada saat itu, kalau ada anak perempuan berarti aib bagi dia. Berarti aib. Maka Umar mengatakan, satu hari pernah saya dikaruniai informasi, ya berita tentang lahirnya anak perempuan saya. Saya sayang, tapi tekanan-tekanan dari masyarakat menganggap itu aib berat sekali. Dan saya sabar sampai umur anak itu 6 tahun. Setelah itu, lalu saya membawanya ke padang pasir, saya gali dan saya tanam dia hidup-hidup. Maka saya sedih, kenapa itu terjadi? Tapi itu zaman jahiliyah, tidak ada hisabnya, gitu kan? Jadi Allah SWT tidak akan menyalahkan itu karena Umar sudah masuk Islam tentunya. Dan akhirnya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kalau orang masuk Islam maka perilaku dia yang lalu diubah menjadi pahala gitu kan. Konseptualnya
Ditanya lagi atau lanjutannya, lalu kenapa anda tertawa? Dia bilang, ini jadi saksi bahasan kita. Di zaman jahiliyah juga dulu, ada keputusan di Mekah, tapi tidak disebutkan dari Amr bin Luhai. Keyakinan masyarakat Mekah, bahwasanya semua masyarakat Mekah wajib menyembah berhala, patung. Termasuk kalau mereka keluar dari Mekah, itu mereka harus wajib membawa patung dari Mekah. Amr bin Luhai pernah mengeluarkan keputusan di zamannya dia, setelah menyuruh seluruh suku punya patung di tempat pemukiman mereka, lalu keputusan setelahnya semua masyarakat Mekah dan jemaah haji yang datang itu wajib punya patung, tapi patung itu buatan orang Mekah. Apa efeknya? Membuat seluruh masyarakat Mekah buat patung, karena bisnis itu dijual kepada jemaah haji dan orang pada beli. Dianggap itu patung berkah dari Mekah dan inilah yang harus disembah gitu. Umar bin Khattab lalu mengatakan, saya dulu pernah suatu waktu keluar ingin mengadakan perjalanan safar. Apa yang terjadi? Saya lupa bawa patung dari Mekah. Ini sebabnya Umar tertawa, gitu kan? Dia bilang setelah di tengah jalan, saya ingin menyembah Tuhan saya. Saya ingin meminta pertolongan, ingin keselamatan gitu. Nggak ada, saya lupa bawa batu. Di padang pasir nggak ada batu. Dia bilang tiba-tiba saya lihat, saya punya bekal. Karena kan syaratnya harus dari Mekah, gitu kan. Saya lihat tidak ada dari Mekah kecuali bekal makanan saya, ada kurma. Lalu saya buat patung dari kurma. Lalu saya sembah patung itu. Setelah selesai saya sembah, saya lapar. Lalu saya potong kepala Tuhan saya dan saya makan. Bisa dibayangkan bagaimana jahilnya orang pada saat itu. Ya. Bagaimana mereka tidak menyadari bahwasanya itu adalah makhluk-makhluk Allah juga. Tapi kalau kita mau lihat Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang dengan teknologi canggih pun masih ada orang yang jahil, bahkan lebih jahil daripada itu.